Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih Allah kasih kesempatan untuk menikmati tidur kapanpun dan dimanapun. Ini sebenarnya pembahasan yang mungkin sudah sering dibahas terkait dengan apakah hypnic jerk itu adalah anxiety atau bukan. Ya, jadi memang hypnic jerk itu sebagian besar dari orang-orang yang berbicara terkait hal tersebut ya, baik itu penderitanya maupun sebagian ahli medis ya, menyatakan bahwasanya itu adalah bagian dari anxiety ya. Jadi menurut penuturan beberapa orang yang terkena hypnic jerk, mereka itu mengatakan bahwasanya hypnic jerk itu adalah bagian daripada anxiety. Dan memang sebagian besar mengatakan seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman yang memang merasa bahwasanya hypnic jerknya itu karena anxiety, ya maka lanjutkanlah pengobatan dengan pengobatan terapi untuk anxiety ya. Karena sebenarnya istilah anxiety sendiri itu banyak sekali macamnya. Ada yang karena fobia sosial, ada gangguan kecemasan sosial ya atau social anxiety ya. Ada lagi PTSD dan berbagai macam jenis anxiety ya. Namun harus dibedakan antara anxiety, stres dan depresi itu hal yang berbeda, gitu kan? Ya silakan di searching saja. Cuman begini, enggak 100% hypnic jerk itu karena anxiety. Namun kemungkinan kebanyakan orang hypnic jerk itu karena anxiety. Ya, namun sebagian kecil mungkin beberapa orang gitu ya, hypnic jerknya itu bukan karena anxiety. Karena bisa jadi ada penyakit di otaknya. Ya, penyakit otak ataukah ada gangguan di metabolismenya ya, ada gangguan di tulang belakangnya gitu ya. Coba itu bisa di search saja kalau saya baca di Halo Dokter atau di mana, karena ada gangguan-gangguan seperti itu dan memang ditemukan pada sebagian orang mengalami gangguan pada saraf tulang belakang, apakah itu saraf kejepit ya, karena atau ada masalah di rahang sini, apnea itu sleep apnea ya, dan berbagai macam penyebabnya. Yang jadi masalah ya adalah ketika kita belum tahu penyebabnya apa. Karena kadang-kadang ada orang yang dia memang nggak anxiety, dia nggak stres, nggak depresi, nggak ada itu penyakit jiwa itu, hampir nggak ada ya, bahkan nggak ada, dia nggak menderita itu. Dia udah ke dokter juga tapi belum ketemu penyebab pastinya apa ya. Ibaratnya kalau di dunia medis, sesuatu penyakit yang nggak diketahui penyebabnya dan tiba-tiba muncul itu disebut sebagai idiopatik ya. Karena memang pada sebagian penyakit saraf, contoh epilepsi ya, epilepsi itu berdasarkan yang saya baca, yang saya dengar, 50% dari epilepsi itu disebabkan oleh hal yang tidak diketahui atau idiopatik gitu ya. Entah tidak diketahui karena mungkin keterbatasan medis saat ini, ataukah memang tidak diketahui aja penyebabnya gitu kan. Lalu kadang-kadang kita menyimpulkan apa jangan-jangan itu gangguan jin atau gangguan yang lainnya ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gitu ya. Namun yang jelas begini ya, ketika memang di sini teman-teman hypnic jerknya itu enggak jelas menyebabkan karena apa, tiba-tiba muncul aja ya, anggaplah itu sebagai bentuk ya, salah satu kasih sayang Allah untuk mengampuni dosa kita, mengampuni dosa teman-teman ya. Maka itu solusinya ya berdoa sama Allah ya, kalian menurunkan penyakit, Allah yang mengobati, yang menyembuhkan siapa? Allah lagi gitu ya. Meskipun sudah tahu penyebabnya, saya karena anxiety misalnya, ya udah berdoa aja lagi. Karena jangan menggantungkan kepada ikhtiar kita berikhtiar, tapi jangan menggantungkan pada ikhtiar gitu, paham ya maksudnya? Jangan menggantungkan pada usaha, tapi menggantungkan pada Allah. Kita ikhtiar tuh sebatas kayak udahlah saya sudah mencoba gitu kan, karena mencoba itu kan berusaha itu hasilnya antara berhasil atau enggak gitu kan. Namun menentukan berhasil atau enggak itu Allah. Cuman kewajiban kita itu adalah selain berdoa ya, berusaha, ikhtiar itu ya. Kita udah berikhtiar untuk kesembuhan penyakit ini ya, terserah Allah menyembuhkan bagaimana. Namun yang jelas ya, memang sebagian besar orang di dunia ini menderita hypnic jerk itu ya karena anxiety. Namun nggak bisa kita vonis 100% orang yang hypnic jerk itu anxiety ya, karena kalau ketika salah vonis itu nanti ketika dia udah mencoba terapi anxiety dia nggak sembuh ya ada malah tambah parah lagi ya kan. Karena anxiety itu juga bukan sesimpel yang kita bayangkan, kayak oh cemas karena besok mau ujian, enggak gitu kan ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya.
Oke, barakallahu fikum. Semoga teman-teman tetap sehat ya, tetap bisa tidur, dan kita saling mendoakan ya untuk kesembuhan total kita ya, karena bisa jadi kita ini saat ini belum sembuh ya, karena memang belum saatnya sembuh ya. Semoga Allah angkat penyakit kita. Barakallahu fikum.